Siapa bilang kamu harus keluar rumah untuk spa? Bayangkan sebuah kamar mandi mewah, sentuhan air yang lembut, dan suasana yang menenangkan. Dengan Grohe, kamu bisa menciptakan pengalaman spa pribadi langsung di rumah. Tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan, Grohe menghadirkan kenyamanan dan mencerminkan kepribadianmu. Penasaran? Yuk tonton selengkapnya di Ngopi B2 episode kali ini bersama Grohe. Oh, jadi lapisan chrome-nya tipis tapi dia tetap kilat ya Pak? Yes. Keren. Pernah nggak customer, bapak ibu bingung ketika bertanya, gimana sih cara supaya kerannya itu nggak kelihatan usang, gitu ya, ataupun gitu ya, menguning, ataupun moment of truth ini adalah kalau bahasa gampangnya apa sih yang membedakan Grohe dengan produk sejenis, gitu ya. Ngopi B2. Halo Oka Friends, balik lagi nih di Ngopi B2, ngobrol pintar bahan bangunan bareng saya Tia Amelia yang akan nemenin Oka Friends hari ini ngebahas produk-produk dan brand yang ada di OKB Gallery. Nah, spesial hari ini saya udah ditemenin oleh Pak Ibram. Halo Pak. Halo. Baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Ibram ini yang akan ngebantu kita ngebahas produk lebih detail terkait brand dari Grohe. Betul ya Pak ya? Benar. Betul. Penyebutannya benar Pak, Grohe? Sebenarnya sih terserah aja ya, mau Grohe ke atau mau Grohe ke. Oh, jadi karena apa kalau aja? sebenarnya aslinya kalau Jermannya kan agak sulit ya. Iya. Grohe. Oh, Gitu. Grohe. Jadi memang agak di sini. Iya, gitu. agak ditarik gitu ya ternyata Iya, ya. Oke, gitu. tapi ini kita senyamannya aja ya Pak Ya. ya. Oke, nah ini kita akan ngebahas produk-produk brand terutama yang ada di Grohe ya Pak ya, sama ahlinya langsung Pak Ibram Oka Friends. Jadi ditonton video episode kali ini biar Oka Friends tahu produk-produk terkait Grohe tuh apa aja. Oke Pak, boleh nggak untuk prolog dulu dikasih tahu Grohe? Tadi Bapak udah ngasih tahu sih dari produk Jerman. Boleh nggak detailnya tuh seperti apa Grohe? Oke, thank you ya. Jadi Grohe ataupun Grohe ini sebenarnya berdiri sudah cukup lama, jadi tahun 1936. Wah, lama banget. Ya, jadi sebelum Indonesia merdeka. Iya. Ya, jadi Grohe ini dulu didirikan oleh satu orang yang namanya Friedrich Grohe. Ya, jadi Grohe itu adalah diambil dari nama pendirinya, gitu ya. Jadi tahun 1936 berdirilah sebuah perusahaan yang namanya awalnya adalah Friedrich Grohe Amartorenberg, gitu ya. Panjang banget. Ya, cuma kepanjangan akhirnya dinamanya Grohe, gitu ya. Nah, terus kemudian yang menarik adalah mungkin beberapa pemirsa di sini, beberapa bapak ibu pernah mendengar yang namanya Hans Grohe juga. Iya, benar-benar. Ya, tidak ada di sini, cuma ada di sebelah, gitu ya. Ada beberapa customer yang bingung apa sih bedanya Grohe sama Hans Grohe, gitu ya. Itu beda ternyata Pak. Beda. Ya, bukan. ada beberapa customer yang dikira yang namanya Grohe sama Hans Grohe itu sama. Sama, iya. Tapi sebenarnya sejarahnya itu hampir sama karena yang namanya Hans Grohe itu adalah bapaknya Friedrich Grohe. Oh, bapak anak. Ya, bapak anak. Terus kemudian ya bapak anak sama-sama di Jerman lah tentunya ya. Betul. Jadi yang membedakan apa? Jadi yang membedakan adalah memang ya bapaknya dulu mendirikan perusahaan yang namanya Hans Grohe. Terus kemudian tahun 1936 itu Friedrich Grohe memisahkan diri, mendirikan yang namanya Grohe, gitu ya. Terus kemudian mungkin ini akan menjawab sedikit kalau seumpamanya ada bapak ibu yang pernah mendengar Grohe mah yang asli Jerman mah Hans Grohe, Grohe mah buatan ini gitu ya. Itu sebenarnya nggak benar gitu ya. Kita tidak pernah membahas tentang yang namanya Black Campaign. Tapi sebenarnya Grohe sama Hans Grohe sebenarnya dulu satu keluarga, terus kemudian terpisah. Bahkan yang namanya Hans Grohe yang meninggal, Friedrich Grohe itu sempat menjadi direkturnya Hans Grohe. Oh, sempat juga dia. Sempat juga. Jadi Friedrich Grohe ini pegang dua perusahaan, tetapi Hans Grohe dan Grohe tidak pernah disatukan. Bisnisnya tetap berbeda. Itu sejarahnya. Tapi Pak, keduanya itu sama di bidang yang sama, sanitary. Sama. Jadi sama di perusahaan sanitary, justru kita memandang yang namanya ada yang namanya Grohe dan Hans Grohe, kita saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Karena dengan ada namanya kompetisi, kita mencari sesuatu yang lebih baik gitu kan ya. Jadi kalau saya pribadi dan perusahaan Grohe tidak pernah memandang yang namanya Hans Grohe itu sebagai pesaing, tetapi adalah
istilahnya teman untuk bersaing. Ya, oke, Gitu. teman untuk bersaing. Karena Ya. dasarnya adalah dia bapak anak awalnya Iya, ya Pak ya. iya. Nggak bisa dijadikan lawan. Ya, jadi Gitu. nggak ada yang namanya, kita musuhan Nggak enggak. ada, Ya, jadi iya. kita tetap sama. Jadi nggak ada lah yang namanya black campaign. Iya, Campaign. betul. Jadi ya kalau itu teman-temannya bisa menilai Ya. sendiri ya Pak ya. Ya, Produk-produknya jadi- bisa dilihat sendiri. Jadi nggak ada lah yang namanya, itu buatan ini, buatan negara ini, ini buatan yang asli. Nggak ada lah. Iya. Oke, Bapak terima kasih udah ngejelasin nih asal-usul Grohe. Nah, untuk pertama kali ini dia ini punya produk tuh apa Pak? Oke, sebenarnya kalau dari produk ya, dari produk itu kita punya beberapa kategori produk. Yang pertama kita ngomong namanya fitting. Fitting adalah semua yang istilahnya yang keran-keran, Keran. bahasa gampangnya keran. Keren. Fitting itu ada apa aja? Ada yang namanya shower mixer, keran Iya, shower, basic. basin mixer, mixer, keran wastafel, wastafel. shower, head shower, hand shower. Bahkan termasuk yang namanya aksesoris itu kita masuk yang namanya fitting. Fitting. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah namanya lavatory. Lavatory Lavatory. adalah berbahan dasar yang namanya tanah liat. Lihat. Oke. Toilet. Seramik gitu ya. Seramik, wastafel, terus kemudian urinal. Kita Iya. juga punya urinal sekarang. Oh, ada. Ada. Oh, tapi Ya, udah ada jadi- displaynya di sini ya Pak ya? Belum Belum. di OKB ini belum ada urinal. displaynya Oka Friend. Jadi nanti kalau seumpamanya pernah ngeliat yang namanya urinal untuk di mana di Toilet laki-laki. toilet laki-laki, Iya. nah sekarang Grohe sudah Kalau udah punya juga. Bahannya juga sama ya, seramik juga. Satu lagi yang mungkin tidak dimiliki oleh brand sejenis selain Grohe. Iya, Saya bilang ini hanya Grohe yang punya. punya apa? Apa itu? Apa Pak? Cleaning. 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 Pernah nggak customer, bapak ibu Heeh. bingung ketika bertanya, gimana sih cara supaya kerannya itu nggak kelihatan usang Iya. gitu ya, menguning ataupun gitu ya, Pak? menguning ataupun kotor Iya. ataupun berkerak Ada bercak gitu, bercak iya. segala macam. Nah, Grohe punya yang namanya Grohe Clean. Cleaning. Oh, Grohe Clean namanya ya, atau Groh Clean. Oh, keren. Itu hanya Grohe yang punya. Ada di sini nggak? Ada kayaknya. Ada ya? Nanti saya coba cari. Ada kayaknya. Kalau semuanya Bapak Ibu pakai merek apapun juga, mungkin selain Grohe, mungkin yang lain-lain ya. Itu kalau semuanya bingung mau cara bersihin yang namanya chrome-nya ataupun colors-nya, ya nggak usah bingung. Bisa pakai punya Grohe. Namanya Grohe Clean Clean. atau disingkat Groh Clean. Clean. Sifatnya seperti apa? Jadi yang namanya Groh Clean itu ketika disemprot terus kemudian langsung dilap, itu akan menciptakan yang namanya efek daun talas. Oh, jadi dia Pernah airnya ada ya, dong. pernah tahu. Pernah Jadi dia dong, langsung ya, kayak turun daun gitu ya talas. Pak ya? Ya bukan kayak beliau Iya. cintanya di atas daun talas Oh, selari iya. selari bukan ya. Beda Jadi itu. yang namanya ketika air jatuh, air itu tidak menempel. Ah, Jadi dia akan langsung turun. ya Iya. bahasa Sundanya nyarodot, Apa? nyarodot Nyarodot. ya terpleset gitu ya. Terpleset. Oke. Nah itu jadi kita punya namanya Grohe Clean. Tapi ingat namanya Grohe Clean itu bukan untuk menghilangkan bercak tetapi maintenance. Oh, maintenance. Ya jadi maintenance Oke. bukan untuk yang namanya menghilangkan Misalkan udah ada bercak. bercak terus pakai itu nggak bisa Yes, itu. ya. Jadi ini untuk maintenance. Jadi apapun mereknya, kalau semuanya Bapak sudah belanja selain Iya. Grohe, syukur-syukur kalau pakai Iya. Grohe sekalian Betul, ada. ya. Itu kita punya namanya Grow Clean. Groh Clean. Oh, jadi Gitu. kalau Oka Friends di rumah udah punya produk-produk sanitary, mungkin emang belum dari Grohe ya Pak ya, tapi kalau mau maintenance produk-produk sanitary-nya Ya. bisa pakai Grow Clean gitu ya Uh-uh. Pak ya. Terus yang membedakan Grohe dengan yang lain adalah Grohe ini kalau secara desain kita lebih minimalis. Iya, betul. Saya Ya. akuin Pak, saya Ya lihat. minimalis. Jadi kalau semuanya Bapak Ibu punya konsep rumah yang minimalis, modern minimalis, jawabannya cuma satu untuk kamar mandi, Grohe. Grohe, betul. Ya, karena kita tidak berfokus pada yang namanya klasik, Klasik, ya kita modern segala modern macam. minimalis. Iya. Gitu. Jadi bisa dicek langsung di OKB Ya. Gallery. Karena produk-produknya semua terdisplay Oka Ya. Friends. Bisa dilihat produk-produk yang tadi udah Pak Ibram info. Jadi semua produknya terdisplay di sini yang Ya. semuanya minimalis ya Pak ya. Ya, minimalis. Jadi kelihatan lebih mahal Pak. Ya, kan kita mengikuti trends ya. Karena kan yang namanya ya walaupun rumah masih ada beberapa yang mungkin lebih suka klasik Iya, gitu betul. kan ya. Ada Ada yang konsepnya. modern, ada yang minimalis gitu ya. Jadi kita walaupun klasik juga kita klasiknya juga klasik minimalis. Minimalis, iya. Iya. Klasik minimalis. Dan jadinya juga perawatannya bagus juga ya Pak. Ya. Betul, Oka Friends. Nah,
Boleh nggak Pak dikasih Hmm. tahu keunggulan-keunggulan lain dari produk-produk Grohe? Oke. Kalau di Grohe kita punya namanya MOT, Moment of Truth, gitu ya. Oh. Jadi Kayak Bah- games itu. Apa? Kayak lagi main games, Moment of kayak lagi Truth. main games. Iya. Jadi Moment of Truth ini adalah kalau bahasa gampangnya apa sih yang membedakan Grohe dengan produk sejenis, Iya. gitu ya. Pertama paling gampang, Bapak Ibu pernah nggak yang namanya shower itu ngerasa sakit? Yang namanya shower airnya terlalu bahkan kayak cuk. Iya, terlalu nusuk gitu. nusuk. Ke kulit. Di Grohe itu tidak akan terjadi. Oh iya. Itu kenapa? tidak akan terjadi. Kenapa? Di Grohe punya namanya Dream Spray. Oh, Dream Spray itu maksudnya apa? Airnya Airnya? Grohe itu lembut, sangat lembut. soft Ya. jadinya. Walaupun dengan tekanan air yang kencang, ketika air tersebut jatuh di Iya. shower, itu tidak akan sakit, tidak akan menyakiti kulit. Oh, oke. Bahkan untuk yang namanya trigger spray, Iya, jet untuk washer ya. jet washer Washer, gitu ya. Kalau seumpamanya yang lain itu cus sakit, Iya, di Grohe sangat lembut. sangat lembut. Jadi Pak. sangat cocok untuk para ibu-ibu Iya betul, ataupun terutama kaum wanita, ya wanita Pak yang- ya, betul. apalagi yang sedang hamil, Mm-mm. yang tubuhnya sensitif Sensitif. gitu ya. Jadi salah satu jawabannya adalah Grohe. Oke. Yang kedua, contoh yang kedua adalah silakan nanti dibandingkan chrome-nya Grohe dengan chrome-nya produk sejenis. Iya, Silahkan dibandingkan bagaimana kinclongnya produk Grohe Iya, dibandingkan dengan yang lain. Iya. Ya, kita punya cara pengkromannya beda, ya. Jadi hasilnya kita sangat-sangat kinclong, kinclong. sangat-sangat minimalis. Iya, jadi kilat terus sepanjang Ya, waktu ya kita Pak ya. terus panjang waktu gitu. Panjang waktunya lama nggak Pak? Oke, garansi. Kita ngomong garansi langsung nih ya berarti. Iya boleh. Berarti langsung nembaknya garansi. Gagal sih. Garansi itu kita bagi dua. Iya. Ya, ada yang namanya pemakaian pribadi, private, sama untuk public. Mhm. Ya, itu ada beberapa garansi yang memang kita bedakan. Seperti apa garansinya? Silahkan datang nanti ke UKB. Betul. Nanti sales kami itu akan membantu menjawab seperti TNC ya, Untuk syarat garansinya. yang namanya garansinya ya. Plus jangan lupa Grohe juga punya yang namanya teknisi. Oh ada teknisinya. Ada. Untuk Kita ada di kerusakan. Jakarta, Hmm. kita ada di Bandung, kita ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan. Oh jadi seluruh Bali, Indonesia betul. ya, seluruh Ya. Indonesia ada. untuk Jadi kalau teknisinya. semuanya ada gangguan, kerusakan segala macam, tim call center kami juga ada. Terus kemudian nanti call center akan mengarahkan teknisi untuk datang ke rumah customer Betul. untuk melakukan perbaikan, Oke. gitu. Jadi after salesnya juga ada ya, Pak ya. Kita perhatikan. Diperhatikan Sangat juga. Jadi nggak hanya untuk customer yang ingin purchase aja, tapi untuk after salesnya juga Ya, ada. sudah. Ya, Bisa dihubungin di sosial media semuanya ada ya Pak ya. ada. Websitenya Grohe Ya, juga ada. ada Oka Friends. Nah tadi Bapak ngebahas terkait produk-produk Grohe ini lapisan chrome-nya beda ya Pak ya. Untuk bahan dasarnya juga kuningan Pak. Oke, bandara tetap Kuningan. Kenapa kok Kuningan? Karena kan istilahnya kan Kuningan ini bisa tahan lebih lama terhadap minyak Iya karat. betul. Gitu ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah cuci tangan di daerah mungkin Ancol ataupun Pik Pik, gitu iya ya. biasanya dekat pesisir lah Ya, ya. dekat pesisir. Daerah Mungkin pesisir. ketika cuci tangan airnya berbau Bau karat. iya. Itu kan besi. berarti berkarat. Mm-mm. Ya, berarti dalamnya karat. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat sebuah bahan yang lebih tahan Tahan. terhadap karat. Oh, jadi Apa itu? Kuningan Kuningan. atau beras. beras. Yang membedakan chrome kita adalah, saya balik tanya Iya. ke kamu. Boleh. Kalau seumpamanya mau kondangan, Ya. ya, Ya. ketika mau kondangan Hmm. ataupun apalah acara apa, lebih suka flawless atau makeup tebal? Flawless dong. Why? Karena biar lebih apa ya Pak, lebih santai aja. Lebih santai atau iya, lebih ringan? lebih ringan ya itu Lebih sih ringan, lebih good. ringan. Itu yang kita lakukan di Grohe. Chrome kita Ringan. sangat tipis. Tipis tapi Sangat Kilat. tipis. Yes. Nah, ini ada beberapa mungkin yang salah di customer adalah iya, menganggap yang namanya chrome lebih tebal, lebih Tebal, bagus. iya. Justru itu nggak bagus. Oh. Sama aja kalau semuanya ibu-ibu di rumah lagi mau kondangan pakai Make make upnya flawless tebal. atau yang tebel gitu ya. Iya. Kalau flawless kan one touch gitu ya. Iya, betul. Tap selesai. Iya. Tapi kalau yang namanya tebel, pok Wah, bahasa berat gamanya banget, berat. kayak celepuk. Iya. Ya. Di kitanya Kalau- juga nggak enak, Ya Pak. kalau orang Betawi, orang Cimone ngomongnya kayak celepuk gitu ya.
betul betul betul. Gitu. Jadi itu yang tidak kita lakukan karena apa? Di chrome lagi sangat tebal, malah justru Nggak bagus nggak ya. bagus. Oh, kalau di center kayak gitu juga Pak sistemnya. Iya, paling gampang dianalogikan kayak tadi. Iya betul betul. Makeup. Iya betul sih. Oh jadi lapisan chrome-nya tipis tapi dia Ya. tetap kilat Yes, ya Pak. yes. Wih, keren. Jadi bisa dilihat langsung ke booth-nya Grohe di OKB Gallery. Ya. Kalian bisa lihat fitting-fittingnya tuh mengkilat semua ya. Ah, Karena emang rajin dibersihkan dan emang dia juga lapisan chrome-nya yang bagus Yes. gitu ya Pak ya. Gitu, Oka Friends. Oke, itu untuk beberapa keunggulan dari produk-produk Grohe berarti ya Pak. Nah kalau untuk bahan-bahan kayak klosetnya sendiri Pak? Atau Bahan, sama maksudnya dia, gimana nih? seramik juga? sebenarnya sih kalau bahan kloset sama ya, tanah liat gitu Iya. ya, karena itu bukan seramik. Cuma yang sekali lagi yang membedakan adalah lapisannya lagi gitu kan ya. Kalau semuanya Bapak Ibu penasaran bagaimana yang namanya wastafelnya Grohe berbeda dengan produk sejenis, silakan datang ke OKB, nanti akan didemokan sama sales kami. Ketika yang namanya air dituang itu tidak menempel. Iya, betul. Jadi airnya tadi saya bilang bagikan air di atas daun talas, dia akan berbentuk apa ya? Ketika berbentuk bulat talas gitu ya. kita, Ketika ditiup itu bisa langsung apa namanya tadi kata Bapak? nyarorot. Iya, nyarorot. Ya, orang-orang Iya, sudah betul, bilang betul. nyarorot gitu ya. Jadi istilahnya tidak menempel. Oke, Ya. ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah wastafel Bapak Ibu tidak mudah bercak karena yang namanya kapur Betul. atau mineral air yang ada di mineral yang ada di air gitu betul. ya. Karena kenapa? Karena kalau semuanya wastafel itu bahasa gampangnya airnya, bahasa saya ya, delewer gitu ya. Apa sih delewer itu ya? Ketika air jatuh, terus kemudian meninggalkan jejak gitu ya. Kan yang namanya air kapur itu akan meninggalkan jejak di situ. Harus sering-sering dilap. Nah, wastafel Grohe kita punya Tidak namanya ProGuard. Jadi istilahnya tidak menempel. Iya. Ya, silakan datang. Nanti SBG saya, sales saya akan membantu. mendemokan bagaimana cara yang namanya ProGuard bekerja. Iya, betul, Oka Friends. Nah itu untuk produk-produk Grohe ya Pak ya. Nah ada beberapa mungkin orang-orang yang suka ke OKB Gallery nih Pak. Dia tuh suka salfok sama ini Pak. Apa namanya Aqua Symphony. Itu bener-bener salfok banget kok bisa ya di display di OKB Gallery. Ya. Jadi tahu, gini, Grohe itu punya yang namanya apa ya? Bahasa gampangnya pengkastaan, grading. Oh, grade. Ya, grading. Grading di Grohe itu ada G2, G3, G4, G5, G7, bahkan di atas paling atas ada paket ada yang namanya SPA. Oh, oke. Ya, SPA kita punya kategori baru yang namanya produk SPA. SPA ini jangan dibayangin ya apa namanya itu ya di luar itu ya. Jadi kalau yang dipajang di sini yang namanya Aqua Symphony itu masuk ke G7. Ya. Itu istilahnya yes yang istilahnya kalau di Toyota ya ini kelasnya kelas Alphard lah ya, kelas Alphard. Kita punya ukuran yang sangat besar, 1 meter kali 80 cm. Kita punya 9 tipe air di situ. Terus kemudian bisa customize yang sebelah kanan, sebelah kiri ya. Kanan panas airnya, sebelah kiri dingin airnya. Itu bisa customize semua. Plus ada lampunya. Dan bisa ada audio ya Pak? Audio. Jadi kalau selama ini kita mandi pakai gayung, gambreng gitu ya. Terus kemudian teriak-teriak sendiri. Iya betul. Sendiri. Sekarang ini ditemenin. Yes, temen lagu. Iya. Lagunya apa? Yang ada di playlist Bapak dan Ibu. Ya, jadi connect pakai handphone. Bisa pakai Android, bisa pakai i gitu ya. Oh, jadi itu bisa dikonek ke semua handphone, Pak. Bisa. Oh, keren juga ya berarti. Ya, silahkan dicoba ya. Iya, jadi bisa dicoba Oka Friends kalau datang ke OKB Gallery, bisa dicoba display dari si Aqua Symphony ya, Pak ya. Udah tersediakan dari Grohe. Ya. Nah, oke Pak, tadi udah jelasin produk-produknya banyak ya. Ngomong-ngomong udah pernah mandi di situ belum? Saya belum. Tapi udah ada Pak, salah satu influencer dari Bandung. Oh ya, mandi di sini? Mandi di situ. Oh ya? Iya, dia nyebur. Ada videonya kalau Bapak mau cek nanti di Instagram. Dia apa katanya? Ya, karena Bapak Ibu kalau temannya cuma ngelihat, oh wow gitu doang ya Pak ya. Wow gitu. Cuma kalau seumpamanya bener-bener nyobain, itu yang cuma wow itu kan. Wow. Beda lagi ya. Sensasinya beda lagi. Wow. Ya, kalau hujan-hujanan bisa kembung karena air dingin,
kalau di sini nggak kembung. Iya, karena airnya betul. Katanya udah dibeli sama orang nomor 1 di Indonesia, Pak. Berapa? Katanya udah ada loh Oka Friends. Jadi ayo kalau mau samaan boleh banget ya Pak ya. Dia juga ada promo untuk di OKB Gallery untuk si shower Aqua Symphony Ya. ini gitu. Kalau promo silahkan datang, nanti akan diterangkan. Sama dengan- PA kita, betul Oka Friends. Nah itu untuk produk-produknya ya Pak ya. Terus boleh nggak diinfo cara perawatan? Sebenarnya tadi Bapak udah info sih ya dari pakai Grow Clean ya. Paling gampang Bapak Ibu untuk perawatan kita perawatan fitting. Yang pertama jangan menggunakan yang abrasif. Ya betul. Semua sanitizer. Abrasif itu seperti apa? Yang istilahnya bisa merusak permukaan, ya, yang keras. Jangan menggunakan pembersih serbaguna. Ya, banyak yang mengira bahwasanya penggunaan pembersih serbaguna itu bisa digunakan untuk di fitting di keran, di chrome, nggak boleh. Padahal Karena nggak kenapa? boleh. Itu keras. Iya Ya. betul. Yang kedua, nggak boleh yang namanya terkena asam. Oh iya. Ya, paling gampang asam itu adalah contohnya cairan pencuci piring, Oh iya. ya kan? Iya. Ada beberapa, ya mohon maaf ya, mungkin Mbak di rumah habis nyuci piring, Langsung terus kemudian setelah itu langsung untuk dipegang gitu ya. Jadi Untuk langsung ke lama-lama yang namanya chrome akan menipis. Ya. Ya. Terus yang ketiga, jangan pernah shower Bapak Ibu terkena yang namanya uap Porsteak. Oh oke. Gitu ya. Iya. Jadi kalau seumpamanya memang Bapak Ibu rumahnya sudah berumur, terus kemudian ingin membersihkan lantai menggunakan larutan Porsteak, tolong yang namanya keran shower itu ditutup rapat, pakai plastik kenceng, pakai lakban, sehingga tidak ada yang namanya uap Ada Porsteak masuk itu pori-porinya ya. masuk. Karena kenapa? Akan menjadi hitam. Oh iya Pak. Yes. Kalau semuanya fitting baik yang chrome maupun yang colors terkena yang namanya menghitam karena cleaning di lantai naik ke atas uapnya, Iya. itu garansi void. Oh itu untuk semua produk-produk sanitary Semua apapun produk, Pak. Apapun. semua produk ya. Jadi apapun mereknya, Iya. kalau semuanya Bapak Ibu menggunakan yang namanya Porsteak dilarang. Udah ya nggak Ya, bisa sih. istilah harus ditutup, benar-benar ditutup. Iya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena shower saya di rumah menghitam karena istri saya Oh, udah Best ada practice. kejadian. sudah. Udah ada Ya. kejadian. Terus kemudian toilet, cara membersihkan toilet tadi juga jangan pakai yang namanya Porsteak Porsteak, karena yang namanya Porsteak itu untuk porselen, untuk lantai. Iya, Sedangkan toilet cara pembuatannya berbeda. beda. Betul. Ya, kalau yang namanya toilet itu pakai glasur disemprot. Iya, Ya, kalau kena Porsteak lama-lama dia akan menguning, lecet dan yang namanya lapisan Seramiknya, putihnya iya, itu hilang lapisan hilang. iya. Jadinya hitam juga bisa. Yes, Betul. gitu. Bisa Oh. pakai apa? Tadi Grow Clean juga bisa. Iya bisa ya. Bisa. Udah disediakan nih. Itu berapa sih Pak harganya? Datang aja. Langsung aja ya. Iya, datang Oh, aja gitu ya. dong. Berarti kalau mau tahu langsung datang. Nanti kalau saya ngomong sekian tiba-tiba lagi ada promo dari OKB. Wah, bisa turun lagi harganya. Iya. Oke, gitu ya Oka Friends. Jadi juga ada Grow Clean. Jadi untuk maintenance itu bagus ya Pak ya untuk produk-produk sanitary. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Ada nggak rencana ke depan buat Grohe? Kita tahu Grohe udah lama banget kan Pak prosesnya, bisnisnya segala Ya. macam. Kira-kira tahun depan deh minim, nggak usah jauh-jauh. Akan ada inovasi baru atau ada rencana apa lagi? Selalu, Oh selalu. selalu, Oke. selalu. Karena begitu kita mau masuk ke fiscal year yang baru, Ya. tim dari pusat, tim dari regional itu sudah menginfokan kira-kira produk apa sih yang akan dikeluarkan setahun ke depan, 2 tahun ke depan itu sudah ada. Roadmap-nya itu sudah ada, sudah udah jelas. ada ya, jelas. Tetapi saya nggak mau berandai-andai sampai ke depan karena sebenarnya tahun ini kita punya produk baru yang baru launching sekitar 2 bulan yang lalu. Wah, Ya, serius, kita Pak? punya yang namanya Igina. Ya, Itu apa? Closet? Igina itu closet, Wah, ya, apa itu? smart closet. Iya. Jadi sebelumnya kita punya yang Udah yang namanya smart lagi. Sensia Arena, Iya, ya. Sensia Arena ini nanti akan di G7 paling atas, nanti Igina ini lagi. ada di G5, Oh, di G5 dan G4. oke. gitu ya. Jadi harganya lebih terjangkau dengan fitur yang sama. hampir sama. Kayak si Tidak bisa G7. tidak bisa sama Oh, karena nggak bisa, iya, hampir betul, sama, gitu ya. Oh, oke. Jadi harganya lebih terjangkau. Ini cocok untuk semuanya Bapak Ibu pengen Punya smart smart closet, closet, tetapi harganya lebih terjangkau. masih affordable gitu. Masih affordable. Betul. Apakah ini nanti masuk ke OKB?
kita tunggu nih. Iya betul, Ya, kita kita tunggu tunggu. ya Oka Friends. Ya, Kalau banyak permintaan bisa masuk Pak. harus masuk Iya ya. dong harus. Karena OKB ini kan termasuk yang paling prime ya di Iya Tangerang ya. betul. Di Tangerang Oke. ya. Nah itu udah pertanyaan terakhir Pak. Tapi ini biar jadi banyak yang nanya juga. Ini kan Groho dari Jerman ya Pak. Berarti pabrikannya di Jerman dong? Oke, basically kita punya 5 pabrik untuk fitting ya. Iya. Kita punya 3 pabrik di Jerman, di Hemmer, Lahr, Porta Westfalica. Oke. Ya. Terus kemudian satu lagi untuk di Asia kita hanya punya di Thailand, Klang. Oh hanya di Thailand. Namanya Klang, ya. Iya. Ada Klang. Terus kemudian satu lagi kita ada di Portugal. Wah jauh banget. Ya, ini yang asli produknya pabriknya Pabrik Grohe, Grohe. ya. Tetapi untuk kloset memang tidak menggunakan pabrik aslinya dari Grohe. Grohe. Oh, Karena kenapa? Grohe kan sekarang sudah dimiliki oleh yang namanya Lixil, oh perusahaan iya. dari Jepang, gitu ya. Betul. Jadi Sister semenjak company. tahun 2014-2015 kemarin, Grohe sahamnya sudah dibeli oleh perusahaan Lixil. Jepang, Lixil. Nah, Lixil ini memang expert untuk yang namanya bikin kloset, smart toilet, gitu ya. Iya. Nah, jadi kita menggunakan pabriknya Lixil. Pabriknya Lixil di mana? Banyak. Ada yang di Jepangnya ada di Suzhou-nya ada di Vietnamnya juga ada, gitu ya. Jadi kalau sebabnya Bapak Ibu nanti menemukan, terutama di seramik ya, untuk di wastafel, kalau semuanya ada tulisan Made in China, gitu ya, nggak usah khawatir Bapak Ibu ya, karena memang itu menggunakan pabrik perusahaan induk. Iya betul. Perusahaan induknya Grohe, sekarang namanya Lixil. Gitu ya. Oke, Jadi nggak perlu. semua produk yang made in China, yes kita akuin. Kenapa? Memang diproduksi di sana, gitu ya. Jadi tapi standarnya memang harus standar namanya Grohe. Grohe. Bahkan Lixil pun harus mengikuti standarisasi yang sudah ditetapkan oleh Grohe. Grohe. Oh jadi nggak akan hilang tuh ya Pak? Nggak. Standarnya akan tetap sama. gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau semuanya ada yang tadi black campaign, Grohe sekarang buatan Iya. Cina. Grohe Takutnya buatan gitu Cina, gitu ya. Nggak. Yes, saya akuin. Oh iya. Yang namanya kami akui bahwasanya produk kami diproduksi di Suzhou. Tetapi khusus untuk yang namanya seramik. Kalau yang smart toilet gimana? Ada di Jepang. Iya. Ada juga di Suzhou. Gitu ya. Iya. Jadi don't worry baby, garansi tetap sama, kualitas tetap sama. Sama. Karena standarnya ada standar Grohe. Jerman. Iya betul standar Gitu. Jerman. Jadi nggak usah khawatir lagi Yes. Oka Friends. Yes. Oke, Pak Ibram udah ngejawab. Saya udah mau ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi ada pertanyaan lagi dari Ya. audiens di Ya. sosial media. Boleh ya Boleh, Pak ya? boleh. Boleh. Masih sanggup Pak? Boleh. Masih sanggup. Masih berapa lama sama? Kita lanjut akan jawab pertanyaan dari Oka Friends. Pertama dari Amrizat, katanya kapitalisasi pasar Grohe itu di level berapa sih Pak? Kapitalisasi. Pasar Grohe. Oke, gini. Kalau kita ngomong market ya, marketnya Indonesia kan unik ya. Iya, betul. Marketnya Indonesia kalau kita bilang market itu kayak piramida, cici piramida. Iya, itu beda dong. Ya, jadi seperti ini ya. Di mana market paling besar ada di mana? Di bawah, Di bawah ya. ya kan? Market paling besar itu ada di bawah. Baru kemudian market middle. Middle tengah. Baru yang paling sedikit adalah High end ya. high end. Grohe ada di mana? Di sini. Di high end. Oke. Grohe itu sangat segmented. Ya, Ya. betul. Grohe itu sangat segmented, sangat segmented. Bahkan kalau tanya toko Grohe yang jual Grohe di Tangerang di mana? Salah satunya cuma ada di sini. Gimana di sini? Ya. Oh iya betul. Berbeda kalau semuanya ini tokonya di mana? Oh banyak. Oh iya, benar. Di Cabang Bintaro ini ada. Jakarta ada. Di Jakarta ada. Terus kemudian di Karawaci ada. No. Ya, Grohe kita nggak ada. segmented. Ya, itu sebabnya kalau orang datang ke sini biasanya ketika cari Grohe itu berarti dia segmented. Iya. Sama aja orang yang beli Mercedes-Benz pasti sangat segmented cuma di sini. Iya, betul. Setuju. Tetapi ketika orang pakai Mercedes-Benz, dia biasanya nggak mau turun, Iya. gitu ya. Kita premium, kita sangat-sangat premium. Ya, oke. Terjawab ya, Oka Ya. Friends. Nah, untuk selanjutnya kedua dari RR Chief. Bagaimana cara perawatan untuk menghilangkan bercak pada keran? Oke, bercak ya. Kalau sudah pada bercak ya, teman-teman, sebenarnya paling gampang adalah kita mencegah. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, kata Kementerian Kesehatan. Iya, betul. Ya. Kementerian Kesehatan. Jadi mencegah paling gampang ya rajin dilap.
Iya, betul. Rajin dilap pakai kanebo, tapi Kanebo kanebonya yang kering. bersih, ya kanebo bersih, yang lembut, dilap pakai air hangat, terus baru dikeringkan. Keringkan. Terus kemudian juga pakai yang namanya bisa pakai tadi grow clean tadi. Iya, Ya. betul. Tetapi kalau sudah sangat terus kemudian bahkan bahasa gampangnya apa ya, sudah sangat tebal Iya. yang namanya endapan kapurnya gitu ya, karena bertahun-tahun nggak pernah dibersihkan, itu memang butuh pembersih khusus ya. Pembersih khusus apa? Silakan kunjungi website grohe.co.id atau lixil.co.id, ada nomor call center kami. Silakan berkonsultasi seperti apa pembersih yang disarankan ya. Betul. Karena yang namanya pembersih bercak, pembersih kerak itu tidak boleh dipakai terlalu sering karena akan mengikis yang namanya lapisan chrome ya. Betul. Jadi saya jawab tadi, silakan telepon. Nanti akan ada jawaban yang lebih Kan ada jawaban. komprehensif. Iya, betul. Nah, ini selanjutnya dari mln.shake. Katanya berapa lama sih garansi produk Grohe? Oke, garansi produk Grohe. Tadi saya bilang, saya kasih bocorannya ya. Kalau seumpamanya untuk produk pribadi, rumah pribadi gitu ya, itu garansinya adalah untuk kran basin mixer gitu ya, kran terus kemudian shower mixer gitu ya. Untuk showernya sendiri garansinya adalah untuk pemakaian pribadi adalah 10 tahun. Itu kebocoran. Iya. Ya, itu Oke. kebocoran. Bukan termasuk chrome, bukan termasuk warna. Ya. Jadi yang kita garansi adalah bocor, bukan chrome. Ya. Terus kemudian di tempat umum bagaimana? Contohnya di klinik segala macam, garansinya pun akan berbeda karena pemakainya kan banyak banget gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke XX1, ya kan, XX1 terus kemudian yang di Premier terutama, kalau Bapak Ibu cuci tangan di Premier, biasanya kerannya adalah Grohe. Oh iya Pak, nggak pernah merhatiin saya. Gak nyadar ya, cuma cuci Iya, tangan. cuci tangan iya. Kalau ke kelas Premier, Biasanya ke klosetnya, jet kloset spray atau trigger spray-nya, Grohe. biasanya Grohe. Wih, keren. Biasanya Grohe. Ntar coba kapan-kapan saya cek, Ya. saya perhatiin Pak. XX1 ya? Iya. XX1 ya, XX1. bukan yang lain-lain ya. Iya, iya. Karena kan kita sekarang ada beberapa Berapa ya, brand lain ya. XX1 gitu Oke. ya. Gitu ya. Jadi garansinya beda. Oke. Jadi dia punya garansi berbeda ya Pak ya. Oke. Nah ini ada yang nanya, Kak mau tanya apa arti desain cosmopolitan dari Grohe? Oke, good. Ini cocok untuk para arsitek ya. Jadi sebenarnya di Grohe itu ada divisi sendiri yang handle untuk teman-teman arsitek. Iya. Ya. Jadi di Grohe itu ada ada 3 segmen desain. Yang pertama adalah klasik, kemudian adalah modern, Ya. yang ketiga adalah Minimalis. minimalis cosmo. Oke. Ya, jadi Iya. kalau pertanyaan apa sih cosmopolitan? Cosmopolitan adalah desain yang sangat-sangat minimalis. Minimalis. Oh. Kita akan sangat fokus ke fungsi. Jadi yang namanya ukuran yang desain-desain yang mungkin ada lekukan, kayak ada tonjolan yang nggak penting, kayak segala macam gitu ya, itu kita hilangkan. Jadi benar-benar bentuknya adalah minimalis. Paling gampang rumah. Desain rumah sekarang yang perumahan-perumahan kan minimalis gitu Iya, ya. betul. Jadi ya seperti itu, rumah minimalis ya, cosmopolitan juga seperti itu. Oh, Minimalis. Oke, jadi itu ya untuk cosmopolitan. Berarti ini pernah nyari-nyari tahu kali tentang Grohe, jadi tahu dia. Oke, nah ini ada lagi yang tanya dari Agnes Elvini, katanya apa sih keunggulan shower sistem Grohe? Tadi sudah saya jawab ya. Shower system Grohe airnya kalau bahasa Lembut. Sundanya apa? Eh, Mual perus. Gitu lembut kalau ya, orang dia Sunda. soft gitu ya Soft. Pak ya. Ya, tidak menyakiti Tidak kulit. menyakiti Sangat kulit. lembut ya. Jadi airnya Grohe bisa dibandingkan dengan produk-produk sejenis. Shower Grohe paling nyaman. Iya, betul. Percaya sama saya. Datang ke sini, coba Dicoba. airnya ya, bahkan yang paling besar. Jadi dipersilakan untuk Oka Friends yang mau Ya. coba mandi langsung boleh Kalau banget ya tanya Pak ya. airnya kenceng banget ketika dicoba. Dicoba, wah nggak itu sakit. sangat lembut Ya. gitu. Nah lagi ada yang nanya, Kak mau tanya yang dimaksud dengan Grohe sensual minimalis itu apa ya? Sensual minimalis. Oke. Iya. Nah, ini lebih ke konsep spa ya ini ya. Oh gitu Pak, konsep Ya. spa. Konsep spa. Di spa tadi kita sudah menyebut ada namanya lampu,
ada juga yang namanya Audio. si audio. Iya. Satu lagi yang belum disebut adalah steam. Oke. Steam dari showernya. Jadi Grohe itu punya sebuah konsep, kita bisa playful dengan yang namanya air, Iya. kita bisa berplayful dengan yang namanya lampu, Oke. ya lighting itu bisa kalau kita lagi mood bisa warnanya bisa warna Merah, orange, hijau gitu ya. ya hijau. Oh, Tapi keren. kalau kita lagi mellow bisa abu-abu. Bisa diatur gitu. Bisa diatur. Musik apapun. Terus kemudian satu itu adalah Steam. steamer. Iya. Grohe itu punya steamer. Apa tuh Pak? Steamer itu jadi dia bisa mengeluarkan air yang panas, gitu ya. Air panas, maksudnya uap air panas. Iya, uap. Jadi dia akan kalau itu nanti harus bikin yang namanya kubikel, ukurannya pun sudah kita siapkan maksimal berapa meter kubik, Iya. gitu ya. Jadi nanti di bawah itu steam Grohe itu akan mengeluarkan yang namanya semacam uap panas. Jadi ketika Bapak Ibu duduk di kubikel tersebut, dia akan mengeluarkan uap panas. Terus kemudian dia akan sama kalau kita ya, Mbak. sama kita yang namanya healing gitu ya Pak ya. Jama kayak ke spa di luar spa, gitu ya. Jadi bisa mengeluarkan mungkin keringat yang kotor. Jadi relax ya. Badan Relax kita gitu ya. cocok tuh kalau pulang kerja ya Pak ya. Itu sensual minimalism. Jadi bentuknya minimalis tetapi juga ada permainan yang namanya tadi sense. Gitu ya. Karena kita ada sense mata, sense telinga, dan sense feel. Gitu ya. Itu kita Grohe ada seperti itu. Ya, kalau pengen tahu produknya seperti apa, silakan saya bilang lagi datang lagi. Iya, lagi datang. Ya, KB Galeri. itu yang namanya sensual minimalism. Ini Betul. pertanyaan terbaik nih hari ini. Keren. Nah, ini ada lagi yang tanya, apa sih fitur produk andalan dari Grohe dan apa inisiatif Grohe dalam mendukung lingkungan? Oke, good. Keren. Lingkungan ya. Grohe punya namanya Grohe EcoJoy. 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 Oh, banyak banget yang Grohe punya Pak. Banyak. EcoJoy itu kita sadar yang namanya air itu adalah salah satu yang dinilai bagaimana lingkungan itu sustain. Iya. Dan sustain. Jadi kita punya produk yang istilahnya kita kurangin airnya. Kita kurangin airnya, gitu ya. Tetapi tanpa mengorbankan nyamannya mandi. Dulu ya pertama kali saya join di Grohe tahun 2014, Grohe itu punya produk yang bisa mengeluarkan satu shower bisa sampai dengan 50 liter per menit. Bayangin, itu satu toren habis. Tetapi sekarang itu sudah tidak ada. Kita satu outlet, satu shower maksimal kita batasin hanya 22 liter sampai 24 liter per menit. Untuk satu shower? Satu shower. Ya? Iya. Jadi, yang namanya air benar-benar kita bisa tekan. Satu lagi contohnya, kita punya namanya side shower. Ada nggak ya di sini side shower? Itu side shower adalah shower yang dari samping. Iya. Ya, jadi dia hanya mengeluarkan air sebesar 3,4 liter per menit, tanpa mengorbankan yang namanya airnya nyaman dan enak dipakai. Itu yang kita bilang namanya sustain. Satu lagi contohnya kloset. Semua kloset Grohe itu sudah ada tik. Jadi kalau semuanya arsitek biasanya tahu tuh ada tik 1, tik 2, tik 3 untuk penggunaan air. Gitu ya. Kita semuanya sudah masuk yang namanya green product. Jadi kalau semuanya Bapak Ibu punya proyek green building, semua shower semua toilet Grohe ketika di flush itu sudah memenuhi yang namanya syarat green building. Gitu. Ya itu sustain ya, tanpa mengorbankan ketika di flush hanyut ya, kotorannya. Ya, gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi udah ada teknologi itu ya. Yes. Di semua produk shower dan juga kloset dari Grohe. Keren. Jadi mengedepankan lingkungan juga ya, Pak ya? Iya, kita kita sustainability. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya ada lagi pertanyaan Pak, katanya apa yang bikin smart closet Grohe itu berbeda dari brand lain? Garansi dan spare part-nya gimana? Oke, ya. Smart closet. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang kita punya produk baru untuk smart closet. Ya, kita punya namanya Igina. Ya, Igina tadi ya. Iya. Tadi kita punya Sensia Arena, kita punya adiknya yang namanya Igina. Oke. Bentuknya
lebih apa namanya lebih Oh ini yang baru ya Pak ya? ya, Yang di kita- level yes, GM. G4 G5 Iya, ya. oke. Jadi ini sangat cocok untuk kalau semuanya Bapak Ibu punya anak-anak Gen Z gitu ya. Iya. Gen Z biasanya kan pengen sesuatu yang electricity Elektrik, lah betul. ya, Iya, datang buka teknologi. sendiri, tutup Iya. sendiri segala macam gitu ya. Iya. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan adalah Grohe satu-satunya dulu pertama yang istilahnya membedakan antara nozzle cowok sama cewek. Iya, Pembilasan itu kita bedakan cowok sama cewek. Cewek. Ya, jadi pembilasan cowok itu airnya lebih kencang, sedangkan pembilasan cewek itu lebih lembut. Lembut. Kenapa? Karena biasanya cewek nggak suka semprotnya terlalu kencang, Kencang, betul. gitu ya. Mm-mm. Terus kemudian yang membedakan apa lagi? Antibakteri. Oke. Kita punya namanya antibakteri di bowlnya, bukan membunuh kuman, cuma mencegah kuman berkembang biak. Oke. Keuntungannya apa? Kalau saat Grohe nggak perlu di sana pakai karbol, karena perlu. E. coli ataupun bakteri E. coli itu Itu dia udah mati langsung sendiri. membersihkan diri ya. Iya. Wih, keren. Gitu ya. Jadi banyaklah ya produknya perbedaan seperti apa. Iya, Yuk betul. comes gitu ya nanti diserang. Nggak bisa dilihat apa by mulut aja ya Pak ya, Ya. nggak usah di by lips aja, tapi Ya. Okafren bisa langsung Ya. lihat langsung. Ya. Tuh. Karena ketika Bapak Ibu melihat langsung akan tahu bedanya. Iya, betul. Gitu. Betul banget, setuju. Nah selanjutnya nih Pak, di showernya Grohe ada nggak fitur keamanan panas air? Soalnya takut kalau dimainin sama anak. Oke, ya. Kalau kita ngomong yang namanya panas air, Mm-mm. berarti kita kan akan connect ke yang namanya water heater, gitu Ya. kan ya. Water heater apapun mereknya itu biasanya merebus air 69 sampai dengan 72 derajat Celcius. Mm-mm. Kalau 72 derajat Celcius Bapak Ibu masih masak air pakai apa namanya itu pakai panci gitu ya. Sudah mulai terdengar bunyi kerengseng Iya. gitu ya. Almost boil gitu ya, hampir mendidih gitu Mampir ya. mendidih. Grohe punya pengaman. Apa itu? Grohe punya yang namanya untuk di termostat terutama ya. Iya. Kita punya namanya child lock. Siap. Child lock itu jadi kita Oh, bisa bisa dikunci. dikunci. Termasuk untuk di kerannya ini kita punya yang namanya Silk Move ES. Ya, ES itu apa? Kalau biasanya Bapak Ibu buka keran panas dingin di tengah itu airnya hangat, gitu ya. Kalau Silk Move ES dibuka itu airnya dingin. Kalau kepengen hangat dia diputar ke kiri, Oh, Jadi di oke. tengah itu Jadi posisinya mudah dingin. ya. Iya. gitu Iya. ya. Banyak fitur. Kita sangat consider dengan yang namanya keselamatan, kenyamanan semua anggota keluarga. Bukan hanya anak kecil, tetapi juga elderly Iya, yang betul. sudah sepuh. Sudah lansia ya. Oke, jadi produk-produknya Grohe bisa disimpulkan juga aman untuk ini ya, Yes. keluarga ya Pak Yes, ya. semua anggota keluarga. Anggota keluarga gitu. Udah gitu dia juga mengedepankan lingkungan. Ya. Nah itu sih ada lagi nih pertanyaan terakhir sebenarnya Ya. Pak, ada yang nanya apa sih yang bikin Grohe sama produk lain tuh berbeda gitu? Apa yang bikin bedanya? Sebenarnya Oke. udah dijelasin tadi. Ya, apa sih bedanya? Ini mungkin conclusion ya. Jadi Iya. jadi apa namanya kesimpulan. Betul. Bapak Ibu, jadi kalau semuanya kita berbicara berbicara produk Grohe, kita berbicara tentang produk yang namanya premium, ya. Jadi produk premium Grohe itu bukan hanya kelas istilahnya kelas apa namanya? Tadi kita ada G2 sampai dengan paket spa, kita ada spa gitu ya. Jadi Grohe berbeda karena kita premium. Jadi kita tidak bisa dibandingkan dengan produk-produk sejenis gitu ya. Betul. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar beberapa produk sejenis yang apa namanya yang juga mungkin mereka ngomongnya adalah premium. No, kita beda ya. Desain Grohe itu sangat berorientasi kepada pengguna. Desain Grohe kita mendesain hasil dari mendengar Ya. kebutuhan pengguna. Pengguna itu kepengen keran yang seperti ini, kita dengarkan. Ya, Kita akan coba permasalahan gitu ya, Pak, ya. implementasikan Pastikan. gitu ya. Terus kemudian garansi, kita ada garansi. After sales, kita juga after sales. Iya. Kalau sebabnya Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk pemasangan, bisa kita bantu. Bukan untuk memasangkan, tetapi mendampingi tukang Bapak Ibu memasangkan. Iya, betul. Gitu ya. Jadi silahkan hubungi call center kami. Terus kemudian nanti akan dikirim teknisi kami untuk mendampingi mendampingi tukang Bapak Ibu memasangkan yang namanya shower, terus kemudian toilet, smart closet segala macam.
ya. Iya. Jadi kita mulai dari hulu sampai hilir kita ada gitu ya. Gitu. Betul. Ya, itu sekilas saja. Iya. Jadi ya intinya premium ya Oka Friends untuk produk-produknya, karena dia juga punya berani kasih kualitas yang emang bener-bener di atas rata-rata ya Pak ya. Tadi udah disebutkan semua keunggulan masing-masing dari produknya. Ya. Ada beberapa apartemen di Serpong sini ya yang istilahnya produk Grohe. Ya, dia punya beberapa tower gitu ya. Dia tower A dan tower B menggunakan produk lain. Tower C dia menggunakan produk Grohe. Oke. Harga jualnya beda. Pasti beda. Ya, betul. Di Bandung, setuju. di Bandung itu ada hotel yang sama plek. Ya, Ibis gitu ya. Iya. Saya ngomong aja Ibis. Di Bandung itu ada 2 Ibis. Ibis A pakai produk yang lain, Ibis B pakai produk Grohe. Wah, itu room rate-nya beda. Pasti. Room rate-nya udah pasti beda ya. Ya, room rate-nya beda. Dari situ aja berarti kan menyesuaikan. Ya. Betul, dengan produk-produk di dalamnya gitu. Oke, Oka Friends, kita udah dapat pemenangnya yang udah dipilih langsung sama Pak Ibram. Pertanyaan-pertanyaan terbaik ya Pak ya. Ini kita ucapkan terima kasih untuk Oka Friends yang udah bertanya. Pemenang pertama yaitu dari pertanyaan sosial media art_fakot. Pertanyaan tadi Kak mau tanya yang dimaksud dengan Grohe Sensual Minimalis itu apa? Selamat untuk Art Fakot gitu. Untuk yang kedua pemenangnya ada di Angga Mungkin. Pertanyaan tadi, apa fitur produk andalan dari Grohe dan apa inisiatif Grohe dalam mendukung lingkungan? Selamat untuk Angga Mungkin. Dan yang terakhir yang memenangkan giveaway Grohe hari ini adalah Amrizat. Pertanyaannya tadi, kapitalisasi pasar Grohe itu di level berapa? Ya, oke. Tuh, selamat untuk Amrizat atas pertanyaannya. Satu lagi hadiahnya ini kami tidak main-main. Oh iya, parah nih. Ya, ke door prize ini pertanyaan ini kami menyediakan beberapa ada shower, terus kemudian ada juga basin mixer ya kan wastafel. Kalau dirupiahkan silahkan tanya nanti rupiahnya berapa ya. Jadi bisa dicek aja di website ya Pak ya. Ya, bahkan hadiah aja kita yang eksklusif. Iya, betul. Jadi udah disediakan langsung hadiah-hadiah eksklusif langsung dari Grohe ya Oka Friends. Jangan main-main, untuk Grohe sendiri dia bisa kasih hadiahnya gitu. Oke Oka Friends, karena kita udah di akhir acara, semua pertanyaan udah dijawab dengan detail sama Pak Ibram hari ini. Nggak menyangka ya Pak, udah hampir 1 jam. Oh iya? Iya, nggak berasa kan? Nggak berasa karena panjang banget pertanyaannya, banyak Oka Friends yang antusias terkait brand Grohe ini. Jadi terima kasih kita ucapkan yang udah bertanya, dan yang belum juara, belum dapat hadiah juga nggak masalah, masih ada kesempatan di lain waktu. Kami ucapkan untuk Oka Friends, saya juga ucapkan terima kasih sama Pak Ibram udah mau ngejelasin, udah mau meluangkan waktunya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berbicara di sini. Sama-sama Pak, kami juga makasih, dan terima kasih untuk Oka Friends yang udah nonton YouTube OKB Gallery hari ini bersama Grohe. Jangan lupa di follow semua sosial media OKB Gallery dan Grohe untuk tahu informasi lebih lanjut terkait promo ataupun event-event yang ada di OKB Gallery. Kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di segmen Ngopi B2 selanjutnya. Bye! Ngopi B2.